Ya, selamat siang. Kembali lagi di webinar Altium kali ini bersama saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas Draftman in Altium Designer. Oke, Draftman ini digunakan untuk membuat graphical documentation untuk PCB board kita. Jadi Draftman ini hanya berfungsi sebagai dokumentasi untuk PCB board. Tidak ada faktor atau tidak bisa mengincludekan schematic. Jadi Draftman ini fitur baru ya di Altium Designer seri 20 ke atas. Jadi kalau misalkan bagi yang tidak bisa melihat fitur ini, ya berarti mungkin pakai Altiumnya di bawah versi itu. Jadi harus di upgrade dulu Altium ya. Oke, nah fitur Draftman ini kita bisa juga di add atau di install dan di remove dari Altium kita. Jadi dia sistemnya add-on, tapi ini free ya. Jadi kalau misalkan kita sudah beli Altium, terus kita mau pakai Draftman, kita bisa langsung install aja di extension dan update page. Oke, Draftman extension ini terletak di install tab dan update. Jadi ketika nanti ada update terhadap Draftman ini, nanti bisa langsung otomatis terupdate ya. Nah, Draftman ini bisa kita ekspor ke PDF juga. Dan ketika project kita memakai varian, Draftman ini juga bekerja dapat menampilkan varian yang mau kita buat atau kita pakai. Oke, cara membuka Draftman yang baru, tinggal ke file new Draftman. Terus nanti skematiknya bisa ditambahkan atau bisa di remove melalui menu tools. Oke, ini ada active bar ya. Ketika kita sudah membuka Draftman, sudah ada muncul halamannya, nanti akan ada namanya active bar. Nah, di sini kita ada shortcut, kita bisa langsung menaruh beberapa opsi, yaitu board assembly view, board fabrication view, component view, insert board details, linear dimension, BOM ya, bill of material table, dan line. Nah, ini yang pertama, board assembly view seperti ini. Nah, board assembly view ini bisa juga diakses dari menu place board assembly view. Jadi nanti dia akan menampilkan tampilan PCB kita dari atas ya, dari top. Nah, sebenarnya tampilan ini juga bisa kita ubah-ubah ya. Nanti kita ketika demo nanti kan saya kasih lihat, dia bisa dari menu properties, itu juga bisa ya. Nanti tinggal di double klik di assembly view-nya ini, di board-nya, nanti kebuka property panel. Di sana kita bisa mengubah top side, bottom side, atau nanti ada beberapa opsi lain. Nah, ini board fabrication view sama ya. Menu opsi ini kita bisa tampilkan, ambil dari menu place board fabrication view. Nah, di sini juga sama, layersnya bisa kita ubah nanti di property panel. Jadi ini kita bisa tinggal double klik aja. Jadi kita bisa tambahkan misalkan layer mana yang mau kita pakai atau mau kita aktifkan, atau misalkan bisa kita nonaktifkan juga, seperti itu. Nah, ini komponen view paling simple ya sebenarnya. Ini cuma menampilkan komponen-komponen dari samping ya. Jadi kalau misalkan mau menampilkan komponen LCD atau dan sebagainya, mau lihat dari perspektif view sampingnya, bisa kita pakai opsi ini. Oke, ini ada insert board details. Jadi dia ada opsi dua ya, untuk yang circle dan rectangle.
Nah, board details view ini, dia hanya memperjelas atau indeks. Nah, scale-nya juga bisa kita ubah ya. Seperti contoh di sini kan scale-nya 5:2. Nah, dari Ultim itu sudah ada perbandingannya. Misalkan 1:2, 1:3 dan sebagainya. Nah, nanti kita mau ubah-ubah itu bisa di Properties panel. Nah, dimension. Dimension di sini ada linear dimension, di sini ada datum dan sebagainya. Bisa juga arc-nya, radius dan sebagainya. Nah, di linear dimension ini biasanya ketika kita klik di board assembly-nya ini, nanti dia akan mengikuti line. Jadi misalkan garis tepi, misalkan nanti ketika kita klik, kita dekatkan kursor ya, nanti akan kelihatan dia berubah warna, terus nanti kita tinggal klik aja, kita tarik. Nah, sedangkan terkadang kan kalau misalkan contoh nih, yang di sini kan ada 162. Nah, dia tidak ada di line tertentu. Misalkan ini kita mau titik ukur dari titik sini ke titik sini. Nah, ini harus kita setelah place linear dimensionnya baru nanti kita ubah posisinya. Jadi nanti ketika pertama kali kita taruh, dia akan selalu menempel ke line yang sudah ada. Ketika nanti kita mau customize, kita harus taruh dulu. Setelah itu nanti baru kita geser poinnya. Oke, terus ini ada BOM. Nah, BOM ini otomatis tabelnya langsung kita ambil dari menu place juga. Nah, uniknya di sini bill of material. Jadi misalkan kalau tabelnya kepanjangan, kita bisa ubah atau kita split. Jadi seperti ini ya. Ini kan saya split jadi 2. Nah, nanti semua setting itu bisa kita ubah dari properties panel. Nah, ini groupingnya juga bisa kita ubah nih ya. Jadi ini groupingnya berdasarkan komen. Oke, jadi di sini untuk komponen kapasitor dengan nilai komen 0,1 mikrofarad itu sejumlah ada 29 dan ini desimeternya seperti itu. Oke, nanti ketika kita demo kita akan lihat juga hasilnya. Oke, di sini drill table. Jadi ini informasi untuk ketika verification ya. Jadi ini lebih simple, bisa lihat langsung di Draftman. Terus ada layer stack legend. Ya, ini mirip-mirip ya seperti yang kita lihat di layer stack manager. Oke. Nah, di sini akan menerangkan bentuk-bentuk konfigurasinya. Jadi misalkan ini materialnya, terus ini ada surface metal, ada copper, terus ada core-nya biasanya misalkan FR4, Roger atau dan sebagainya. Terus ini yang di bottom layer, oke. Copper lagi, ini ada surface material, terus bottom overlay. Oke. Nah, ini adalah total thickness-nya. Nanti ketika kita tambahkan layer, otomatis kita harus tentukan juga tinggi layernya itu, ketebalannya, terus nanti core-nya juga akan perlu kita tambahkan, nanti otomatis berubah untuk total thickness-nya. Oke, selain board assembly view atau fabrication view, ini kita ada namanya board isometric view. Jadi kita bisa lihat secara miring ya. Ini kebetulan di top side, jadi nanti ada left, right, bottom, top side. Terus scale-nya juga bisa kita ubah-ubah ya. Nanti di property panels. Nah, di sini ada namanya board realistic view juga. Jadi dia menampilkan 3D-nya. Jadi ketika kita board sudah ada 3D dan sebagainya, kita bisa tambahkan di Draftman juga di sini. Ada board realistic view. Oke. Ya,
sekarang saatnya demo. Oke, saya akan siapkan pakai project example dari Altium. Nah, dari sana nanti tinggal langsung buka atau create file Draftman baru. Oke, sekarang saya sudah buka Altium Designer saya. Oke, sekarang saya pakai versi 23.2.1. Nah, ketika tadi saya bilang Draftman bisa diinstal dan bisa di remove, itu ada di namanya extension dan update. Jadi ketika kita buka Altium, kita bisa lihat di sini ada namanya extension dan update. Oke. Nah, disinilah kita lihat di sini ada namanya Draftman. Oke, saya klik di sini ya. Nah, di sini kita bisa remove, kita bisa refresh atau konfigurasi dan sebagainya. Oke. Nah, pastikan kalau kita mau pakai Draftman, kita ada add-on ini. Oke, sekarang saya akan buka contoh project dari Altium. Oke, saya buka aja sampel ya dari Altium di sini ya. Oke, ini SL1 Xilinx Spartan 2. Ini contoh dari Altium ya. Nah, ini dalam bentuk PCB-nya dalam 2 dimensi. Ini ketika 3 dimensi. Oke, bisa dilihat ya. Ini boardnya sudah dengan komponen. Saya kembalikan dulu ini ke 2 dimensi. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke fitur Draftman-nya ini. Kita tinggal ke File, New. Di sini ada Draftman document. Oke, ini settingannya template saya akan pilih default. Terus layers, dia akan mengaktifkan centang layers yang ada di sesuai dengan yang ada di PCB board. Terus template, ini ada opsi aja. Terus project, ini ada project yang sedang kita buka ya, sedang kita pakai. Dokumen ya, ini adalah dokumen PCB. Oke. Setelah itu kita tinggal klik OK di sini. Nah, ini Draftman-nya. Oke. Nah, Draftman ini kebetulan ini kan sekarang cuma 1 halaman ya. Kalau misalkan nanti kita mau tambahkan halaman, kita bisa tinggal ke tools. Di sini ada add new sheet ya. Nah, sekarang jadi 2 halaman. Nah, ketika nanti misalkan ternyata halamannya kelebihan, kita bisa pilih remove atau klik kanan saja di sini. Di sini ada juga remove. Nah, seperti ini. Klik kanan, kita bisa add juga di sini. Ya, ini jadi 3 skematik di sini. 3 halaman. Oke, nah di sini kita bisa lihat di sini ada namanya active bar ya, seperti yang tadi di presentation slide saya tunjukkan itu. Di sini ada insert board assembly view, di sini ada insert board fabrication view, ini ada component view, ini ada insert circle area, ini ada insert linear dimension, insert code out, dan insert BOM, bill of material. Oke, kita coba satu-satu di sini. Setelah kita punya dokumennya ya, kita tinggal klik aja di sini. Nah, otomatis Altium akan mengenerate komponen assembly view-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita tinggal double klik aja ya. Nanti di sini ada board assembly view properties keluar.
Nah, di sini kita bisa pilih beberapa opsi. Misalkan scalingnya kita mau 1:2 ya, atau 1:1 defaultnya. Terus title kita bisa ubah, terus location juga ya, untuk di titlenya sekarang kan ada di kiri atas ya. Nah, misalkan kita mau pilih di center atas, nah seperti itu. Terus fontnya juga bisa pakai, atau misalkan kita mau ubah. Terus view side-nya, misalkan ini kan sekarang defaultnya top ya, misalkan kita bisa ubah jadi bottom. Nah, nanti dikasih lihatnya yang jadi bottom. Oke. Atau biasanya misalkan kita taruh top dulu di sini, terus nanti kita add satu lagi. Nah, yang kedua yang kita ubah jadi bottom. Oke. Terus biar sama, misalkan saya kasih center above jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini ada rotation defaultnya ya 0. Terus ada display hole dan sebagainya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Di sini kalau ada varian di project kita, kita bisa tampilkan di sini dan kita bisa pilih variannya. Oke, sisanya ini mungkin bisa di tes saja ya kalau misalkan penasaran ya. Oke, ini untuk board assembly view. Oke, sekarang yang kedua, saya pakai schematic kedua ya ini ya. Di sini ada namanya board fabrication view. Kita tinggal klik. Nah, ini dia. Oke, saya klik sekali lagi ya. Nah, ini yang pertama ini kan top layer. Nah, yang kedua, misalkan saya mau ganti jadi bottom layer, saya tinggal double klik aja di sini. Terus layersnya di sini kita bisa ubah bottom layer. Nah, oke, sekarang ini top, ini bottom. Scalingnya sama ya, tadi bisa kita ubah-ubah. Terus di sini ada title, terus location titlenya bisa kita geser juga. Oke. Sisanya ya itu tadi, misalkan top view atau bottom view dan sebagainya. Rotation kita bisa ubah. Bahkan polygonnya pun bisa kita ganti, misalkan bisa jadi hatch dan sebagainya. Oke. Terus di layers, misalkan layersnya kita mau tambahkan nih, kita mau tambahkan seperti top overlay. Nah, nanti Ultim akan menambahkan top overlay ini, ada kelihatan kuning-kuning ya. Atau misalkan saya kasih top solder. Oke, Ultim akan enable dulu. Nah, ini saya zoom sedikit. Nah, ini dia. Oke, jadi kelihatan ya, beda layernya sekarang kelihatan. Oke, ini kita bisa aktifkan, kita juga bisa hide ya, bisa di view atau di hide juga. Oke, sekarang yang ketiga, insert component view. Nah, insert component view ini kita bisa langsung klik ya kan, kita bisa lihat ini ya, component view. Nah, dia kasih lihat komponen dari samping. Kita bisa ubah ya scalingnya, terus namanya komponen. Misalkan kita mau pilih LCD, ada nggak LCD? Oh, ada. Nah, ini LCD. View side-nya misalkan dari top. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa lihat juga, misalkan dari kanan seperti itu. Rotasi juga bisa kita ubah-ubah. Oke, ini untuk komponen view. Terus di sini ada
insert circle area. Nah, contohnya saya langsung aja. Oke, setelah saya klik misalkan saya mau lihat area di sini. Nah, oke, details view-nya misalkan saya tinggal langsung klik di sini aja. Selesai, sudah. Nah, di sini ini kalau misalkan kita mau geser-geser ya. Ya, ini bisa kita geser nih, kita ubah tempatnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal geser aja mouse kita sampai kursornya berubah menjadi 4 arah. Nah, ketika jadi 4 arah, kita bisa drag nih. Kita bisa geser daerahnya. Nah, nanti detailsnya ada di bulatan ini. Oke. Ini board details. Nah, sekarang ini ada insert new linear. Oke, misalkan ini saya pakai board baru aja ya. Saya insert yang baru. Terus di sini saya langsung aja insert new. Nah, ini yang tadi saya bilang new linear dimension. Ketika kita geser mouse kita, ini kan line-nya langsung jadi ada berubah warna ya, terhighlight ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan saya klik di sini, berarti langsung keluar linear dimension ya. Misalkan saya klik di sini, langsung keluar di sini. Nah, terkadang misalkan kita mau ubah nih, ya kita mau ubah. Kalau misalkan kita mau ubah ini ya, ternyata geser nih ke arah sini. Jadi kita tinggal klik sekali, kita geser titiknya. Nah, seperti itu. Kita tinggal geser aja. Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau customize dimension titik point to point-nya, itu bisa ya. Tapi kita harus taruh dulu linear dimension-nya. Setelah itu tinggal kita geser aja titik pointnya ke tempat atau lokasi kita mau ukur. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada nama juga insert cutout, new call out. Ya, jadi call out itu biasanya kita pakai untuk memberikan informasi ya. Jadi misalkan contoh ya, saya pakai ini. Misalkan ini saya kasih komen nih, misalkan mounting hole. Seperti itu. Nah, ini bisa kita geser dulu. Nah, sebagai contoh aja ya. Jadi call out ini bisa kita pakai untuk memberikan instruksi ya kepada yang membaca dokumen ini. Kalau misalkan ini informasinya ini adalah mounting hole, seperti itu. Oke. Nah, selain dari active bar di sini, untuk Draftman ini menu-menunya juga masih banyak ya. Jadi kita bisa akses dari menu place. Di sini ada beberapa ya, seperti tadi ya. Ini yang ada di active bar. Board assembly view, fabrication view. Nah, di sini ada additional view, misalkan board section. Oke. Nah, kalau board section ini misalkan kita pakai ini ya, kita klik di sini. Oke, hadapnya kemana? Nanti langsung terlihat di sini.
ini dia. Jadi section A ke A itu scale 1:1 ya. Ini view-nya. Terus setelah itu ada juga details view seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi saya contohkan itu kan yang circle ya. Nah ini ada juga yang rectangle. Cara kerjanya sama sih sebenarnya. Seperti ini. Oke. Akan saya taruhnya di sini. Nah ini bisa kita resize juga ya. Jadi nggak terlalu besar. Oke, selanjutnya di sini ada juga beberapa view yang lain. Di sini ada drill drawing. Nah, ini drill drawingnya juga bisa kita ubah-ubah ya di properties panel. Ya, seperti ini. Terus di sini ada lagi board isometric view. Nah, ini yang cukup menarik karena membuat boardnya ini terlihat seperti 3 dimensi. Saya tambahkan lagi skematik baru di sini. Nah, misalkan nanti kita mau ubah geser skala dan sebagainya, kita bisa langsung aja double klik ya. Di sini ada properties panelnya. Kita bisa ubah-ubah propertiesnya. Oke, selanjutnya di sini ada yang menarik. Nah, ini ada board realistic view. Oke, nah ini di sini. Jadi kita bisa lihat real 3D-nya seperti apa. Tentunya gambar ini akan sangat menarik kalau misalkan board kita semuanya ada 3D-nya ya. Jadi akan bisa terlihat seperti di contoh. Oke, terus ada counter hole view, terus via type view. Oke, selanjutnya kita explore lagi. Di sini ada namanya drill table. Nah, ini yang drill table-nya ya. Ketika biasanya ini bisa kita generate ketika kita generate Gerber. Oke. Selanjutnya di sini ada juga transmission line table. Oke, kebetulan ini karena nggak ada impedance ya, nggak ada settingannya, saya cancel aja ya. Terus di sini ada table juga. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa mau bikin catatan, kita bisa bikin tablenya mau berapa, kita bisa setting di sini. Misalkan ini bisa langsung saya ketik juga ya. Misalkan cuma 3, ini 5. Oke, nah ini dia. Oke, saya delete aja. Terus lanjutannya di sini ada place BOM. Nah ini yang tadi saya bilang. BOM ini kalau misalkan nanti kita pakai terlalu besar ya, komponennya banyak sekali, kita bisa split nih. Ini saya bikin lagi skematik baru. Nah ini kan dia ini ya keluar dari skematiknya ya. Jadi bisa kita double klik di sini. Nah nanti ada properti untuk BOM ya. Nah di sini kita bisa limit page height. Oke, saya klik di sini. Misalkan saya setting mungkin 150 atau 180 ya. Coba ya. Nah ini pas nih kayaknya nih 180. Nah ini kan sekarang tadi kan ada komponen yang kepotong ya.
Nah, nggak usah takut, kita tinggal taruh lagi. Ada lagi di sini BOM. Oke, saya klik sekali juga. Nah, tinggal di double klik lagi. Kita pakai setting yang sama. Jadi misalkan tadi 180 ya. Nah, terus tapi sekarang di sini kita ubah nih page-nya jadi page 2. Seperti itu. Nah, akhirnya jadilah BOM secara lengkap, tapi ini di split jadi 2. Oke, ini agak tricky sih ya. Terus di sini juga kita bisa seperti yang tadi saya bilang ya, di sini ada kita bisa taruh layer stack legend. Oke, di sini berisi informasi layer stack yang kita pakai ada di PCB SL1 Xilinx Spartan 2 ini. Oke. Nah, sisanya ini tergantung ya, ada beberapa ya, ada linear dimension, radial, diametral, terus di sini ada angular dan sebagainya. Nah, ini juga di annotation kita juga ada call out yang tadi sudah saya contohkan. Oke, dan sebagainya. Oke. Nah, ini seputar tentang Draftman, apa yang ada di dalam Draftman di sini juga. Oke, misalkan setelah kita sudah setting ya sesuai keinginan kita bisa ekspor keluar ke PDF. Kita bisa langsung ke file export PDF. Nah, Draftman ini juga kita bisa import DXF untuk menjadi template atau menjadi image, itu juga bisa. Atau misalkan kita mau print langsung ke kertas, oke, dengan printer yang sudah ada, kita bisa langsung pilih ke file print. Oke, segini untuk webinar Draftman kali ini. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan di sesi Q&A ya setelah ini. Nanti kolom chatting kita akan buka beberapa menit, oke, setelah demo dari sini. Kalau misalkan nanti tidak ada pertanyaan, kita akan langsung tutup saja. Oke, terima kasih sudah mengikuti webinar Altium kali ini. Terima kasih, selamat siang.